Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali di G4N Channel. Di video kali ini kita akan share mengenai jenis-jenis tes gambar yang paling sering digunakan dalam psikotes kerja. Bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel G4N, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng agar bisa mendapatkan notifikasi untuk video-video kami tentang tes dan tips-tips yang terbaru lainnya. Terima kasih. Kawan-kawan semuanya, salah satu instrumen dalam proses seleksi adalah psikotes. Psikotes pada dasarnya bertujuan untuk menilai kecenderungan sikap, kepribadian, minat, dan intelijensi seseorang. Hasil psikotes tersebut akan menjadi acuan untuk menentukan apakah seseorang memenuhi standar yang perusahaan inginkan atau tidak. Ada beberapa jenis psikotes yang sering muncul ketika rekrutmen kerja. Beberapa di antaranya justru tidak mementingkan benar atau salah dalam menjawab, karena mengarah pada aspek kepribadian manusia. Sebagai contohnya adalah psikotes yang memanfaatkan gambar sebagai medianya. Mari kita simak videonya. Tes gambar yang paling sering muncul dalam psikotes kerja. Yang pertama adalah tes Warteg. Tes Warteg merupakan sebuah tes hasil penemuan seorang psikolog yang berasal dari Jerman, yaitu Erich Warteg. Dalam tes ini, kawan-kawan akan melihat 8 kotak yang memiliki pola berbeda-beda, mulai dari garis lengkung hingga sebuah titik. Tugas kawan-kawan adalah untuk menggambar dari lanjutan pola-pola yang ada dalam soal. Gambarlah sesuai dengan imajinasi dan kreativitas kawan-kawan. Kemudian, biasanya penguji akan meminta kawan-kawan memberikan angka sesuai urutan menggambar dari yang pertama dikerjakan sampai yang terakhir, dari yang paling sulit untuk dikerjakan sampai yang termudah. Tips untuk mengerjakan tes Warteg ini cukup mudah, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah usahakan kertas ujian dalam keadaan bersih dan tidak banyak coretan. Yang kedua adalah untuk mengerjakan tes sebaiknya mulai dari nomor 1, 2, 5, 4, 3, 6, 8, dan terakhir adalah 7. Tips yang ketiga adalah jangan terburu-buru untuk membuat gambar. Sebaiknya pahami dan pelajari terlebih dahulu pola tersebut. Tes gambar yang kedua adalah tes logika deret gambar atau penalaran. Tes psikotes logika deret gambar yang pasalnya memiliki konsep yang serupa dengan tes logika aritmatika. Adapun yang membedakan adalah penggunaan media gambarnya yang menggunakan 3 atau 2 dimensi. Dalam mengerjakan tes ini, beberapa tips yang harus kawan-kawan ingat adalah harus teliti dan fokus. Dikarenakan gambar-gambar yang ada pada soal ini bisa menjebak kawan-kawan dengan konsep serupa tapi tidak sama. Ada beberapa tips untuk mengerjakan tes logika deret gambar ini. Yang pertama adalah kawan-kawan harus menyimak secara seksama instruksi yang diberikan oleh pengawas atau penguji. Dari awal biasanya penguji akan memberikan instruksi untuk beberapa soal ke depan. Kawan-kawan harus mendengar atau baca dengan seksama instruksi yang diberikan. Kerjakanlah sesuai instruksi tersebut, misalnya menemukan gambar yang serupa atau memilih 2 gambar untuk satu soal. Tips selanjutnya adalah perhatikan pola gambar, karena pada umumnya pada soal ini akan diberikan 3-5 bentuk gambar. Perhatikan tiap garis, titik, atau bentuk yang diberikan. Biasanya akan menemukan jawabannya setelah memperhatikan gambar yang sama. Tes gambar selanjutnya yaitu tes menggambar manusia atau Draw a Man. Draw a Man merupakan sebuah cara mengetahui refleksi peserta psikotes terhadap pandangan diri secara profesional. Pada tes ini, penguji menginstruksikan untuk bisa menggambar manusia secara lengkap.
dengan deskripsi, usia, jenis kelamin, dan aktivitas yang sedang manusia lakukan tersebut dalam gambar kawan-kawan. Namun, untuk kawan-kawan yang tidak begitu mahir dalam menggambar, jangan khawatir, karena yang penguji lihat bukanlah keindahan dan sempurnanya dari gambar yang kawan-kawan buat. Nah, sebelum mengerjakan tes ini, simak tips berikut ini ya. Yang pertama adalah, gambarlah manusia sesuai dengan jenis kelamin kawan-kawan. Jika kawan-kawan perempuan, maka gambarlah perempuan. Berlaku juga kalau kawan-kawan laki-laki, maka sebaiknya gambarlah seorang laki-laki. Tips yang kedua adalah, gambarlah manusia secara lengkap dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Dan jangan lupa gambar pula anggota tubuh lainnya secara utuh. Tips yang ketiga adalah gambar sedetail mungkin. Contoh, jika kawan-kawan menggambar seorang engineer atau mekanik, maka sebaiknya gambar dengan utuh seorang engineer tersebut, mulai dari pakaian dinasnya hingga aktivitas yang biasa dilakukannya. Tambahan, jangan membuat penekanan pada muka gambar orang yang kawan-kawan buat, karena ini akan berarti bahwa kawan-kawan ini adalah orang yang tidak percaya diri. Tes gambar yang keempat adalah menggambar pohon atau baum tes. Pada tes psikotes ini, penguji akan menyuruh kawan-kawan untuk menggambar pohon di sebuah kertas. Baum tes merupakan sebuah tes menginstruksikan menggambar sebuah pohon berkambium. Maksudnya, pohon yang memiliki akar, badan pohon, cabang, batang, dan daun. Dalam tes ini, aturan yang harus kawan-kawan taati adalah untuk menggambar sebuah pohon berkambium, bukan pohon tak berkambium seperti pisang, kelapa, dan bambu. Itu tidak boleh digambar. Tes menggambar pohon ini bertujuan untuk menganalisis karakter, kepribadian, dan latar belakang emosi calon pegawai. Ada beberapa tips untuk menggambar pohon. Yang pertama adalah menggambar pohon yang kokoh, lengkap dengan ranting, daun, serta buahnya. Contohnya yaitu pohon apel atau pohon mangga. Tips selanjutnya adalah kawan-kawan tuliskan juga jenis pohon yang kawan-kawan gambar tersebut dengan singkat. Contohnya pohon apel atau pohon mangga. Baik, itulah penjelasan dan tips-tips tentang tes gambar yang sering muncul di psikotes kerja. Di video ini tadi kita udah mengetahui ada 4 jenis tes gambar yang paling sering digunakan di psikotes kerja. Yang pertama adalah tes Warteg, yang kedua adalah tes logika deret gambar, yang ketiga tes menggambar manusia, dan yang keempat adalah tes menggambar pohon. Tadi juga kita udah memberikan bagaimana penjelasan dari setiap tesnya dan juga tips sukses untuk mengerjakannya. Semoga videonya bermanfaat. Nantikan video-video kami lainnya mengenai psikotes kerja dengan cara subscribe dan hidupkan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.